بسم الله الرحمن الرحيم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya tentang penolong dalam perjalanan meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah yang menolong kita di dalam penyucian dan tahzib nafs? Al-Quran mengisyaratkan bahwa Nabi ilahi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat-ayatnya. Selain itu untuk menyucikan manusia wa yuzakkihim. Jadi selain ma'rifat yang dibawa oleh para anbiya ilahi, juga program penyucian. Karena itu kita akan lihat bahwa di dalam berbagai permasalahan kehidupan, mulai dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tempat ibadah, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan lahir serta batin manusia, terdapat program dari Nabi ilahi untuk penyuciannya. Misalnya dalam persoalan harta, minimal kita mengenal ada konsep zakat, ada sedekah, ada infak, dan lain sebagainya. Itu tidak lain supaya harta kita tersucikan. Nah, berikut ini kita punya pembahasan tentang perkara-perkara yang dibutuhkan di dalam penyucian diri. Dalam pembahasan ini terdapat program yang disebut dengan murabitah, yang mana mempunyai 4 aspek, mempunyai 4 tahap, yaitu musyaratah, murakabah, muhasabah, dan mu'atabah. Murabitah sangatlah dibutuhkan di dalam tazkiyah dan tahzib nafs.
dan manusia dalam berbagai tahapan-tahapan penyuciannya mesti senantiasa melewati jalan murabitah. Murabitah ini tiada lain yaitu senantiasa perhatian terhadap diri. Jadi bagaimana berhubungan dengan diri. Apabila seorang hamba pesalik mengabaikan persoalan ini, maka ia tentunya tidak akan berhasil dan menemui jalan kebuntuan di dalam perjalanan kesempurnaan. Murabitah secara bahasa kurang lebih maknanya yaitu bersambung atau berhubungan satu dengan yang lain. Dalam istilah ahli suluk bermakna berhubungan dengan diri, yakni senantiasa fokus dan perhatian kepada diri, mawas diri, atau simpelnya yakni senantiasa khawatir terhadap kondisi diri. Manusia apabila ia tertimpa kealpaan atau kelupaan terhadap diri sendiri, itu akan menyebabkan dia terjatuh dari alam keinsanan. Di dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 19, Tuhan berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jadi janganlah kalian sebagai orang-orang yang melupakan Allah dan Allah menjadikan kalian melupakan diri kalian sendiri. Nah, kalau kita istilahnya nisbahkan dengan hadis, siapa yang memakrifati dirinya maka ia memakrifati Tuhan. Ya, ini siapa yang melupakan Tuhan, dia akan melupakan dirinya. Sebab pada hakikatnya Tuhan adalah yang paling dekat dengan manusia. Bahkan Tuhan itu lebih dekat daripada diri manusia sendiri. Ya, jadi terhadap dirinya Tuhan lebih dekat. Ya. Makanya Tuhan menjelaskan, ya, nahnu akrabu min hablil warid. Ya, jadi kami lebih dekat daripada urat nadi, ya, urat nadi leher yang menjadi tempat hidup, yang istilahnya sangat urgen di dalam kehidupan. Jadi yang menjadi hail antara manusia dengan dirinya, hail itu yakni penghalang, adalah Tuhan. Dalam artian bahwa karena Tuhan lebih dekat daripada diri manusia sendiri.
Karena itu kalau manusia lupa kepada Tuhan, berimplikasi dia akan lupa terhadap dirinya. Dan yang dimaksudkan juga di sini perhatian terhadap diri sebenarnya bagaimana diri ini selalu dibawa pada perhatian kepada Tuhan. Jadi senantiasa mengingat Tuhan. Ya. Karena dengan mengingat Tuhan, inilah yang akan membawa ketenangan, membawa kebahagiaan. Tapi betapa berat tentunya senantiasa perhatian kepada Tuhan. Kita ini perhatian terhadap sesuatu saja itu tidak bisa apa istilahnya berkesinambungan. Karena kita punya burung khayal ini, daya khayal ini, ia senantiasa terbang dari dahan yang satu ke dahan yang lain, dari objek yang satu pindah kepada objek yang lain. Kecuali jika sesuatu itu bisa menyerap diri kita, yakni perhatian diri kita sedemikian sehingga kita bisa bertahan lama fokus terhadap sesuatu itu, ya. Nah, hal yang bisa membantu kita di dalam perjalanan adalah kesadaran. Adapun faktor-faktor yang memberikan kesadaran kepada manusia yaitu tafakkur. Jadi salah satu diantaranya adalah tafakkur. Seseorang sebelum sampai pada kesadaran ya didahului dengan tafakkur. Kalau di dalam pembahasan Irfan Amali, kesadaran itu diistilahkan dengan yaqazah atau yakzah, ya, yakni bangun dari ketertiduran, kelalaian karena perhatian terhadap perkara-perkara duniawi dan materi. Nah, yang bisa menyadarkan, yang bisa membangunkan dari ketertiduran ini yaitu tafakkur. Apa yang istilahnya dijadikan objek tafakkur, permasalahan apa yang dijadikan tafakkur, yaitu pertanyaan dari mana kita datang, ya. Dari mana kita datang? Perhatian terhadap permasalahan ini, bahwa dari mana kita datang, itu akan membawa kita pada suatu perenungan untuk mendapatkan tentunya jalan atau solusi terhadap permasalahan sangat penting ini, ya. Kita misalnya tidak pernah membayangkan diri kita ini akan hadir di alam ini. Kita tidak punya desain, kita tidak punya rancangan untuk kita hadir di alam ini. Namun ya Tuhan punya kehendak kita berada di alam ini sebagai manusia. Kita misalnya tidak sebagai
hewan, ya, tidak sebagai tumbuh-tumbuhan, atau lebih rendah lagi kita tidak sebagai bebatuan, tapi sebagai manusia, maujud yang paling utama, paling istimewa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya manusia yang memiliki perenungan terhadap permasalahan dari mana ia datang. Tentu manusia dengan pemikiran yang dalam itu akan sampai kepada hasil bahwasanya ya manusia dicipta, dimiliki. Kan kalau kaidah ya, siapa yang mencipta, siapa yang membuat, maka dia yang memiliki. Jadi makna ayat suci Al-Quran inna lillahi, sebenarnya sesungguhnya kita ini milik Allah. Kenapa lantas banyak yang memaknai sesungguhnya kita ini berasal dari Allah? Karena kalau kita dimiliki, ya itu tadi, siapa yang mengadakan, siapa yang membuat, siapa yang menciptakan, dia yang menjadi pemiliknya. Ya. Jadi arti sebenarnya innalillahi, yakni sesungguhnya kita ini milik Allah. Jadi kita akan sampai kepada suatu hasil bahwasanya kita ini merupakan ciptaan Tuhan, ya, di mana suatu ciptaan yang tujuan penciptaannya adalah menjadi khalifah ilahi, menjadi khalifah Tuhan. Cuma jalan untuk mendapatkan peran sebagai khalifah itu tiada lain, haruslah ubudiyah, haruslah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan itu maka ia mempunyai kesadaran bahwa manusia dicipta memiliki tujuan. Manusia dicipta bukan tanpa tujuan atau hanyalah sia-sia, ya. Dan perbuatan Tuhan itu tidak ada sia-sia. Sehingga pada akhirnya nanti semua maujud ciptaan ini ya memiliki perhitungan. Kalau bahasa orang Iran mengatakan hisab kitab dore, hisab kitab dore, yakni mempunyai perhitungan, mempunyai catatan kitab, ya. Kendati pun tentunya semua maujud ini karena dia bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, jadi perhitungannya sesuai dengan derajat dan tingkatannya. Ayat yang menyatakan bahwa apa istilahnya itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana, ya, rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi hasil tafakkur akan melahirkan suatu kesadaran, rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, tiadalah engkau ciptakan semua ini sia-sia.
Jadi tiada perbuatan Tuhan, tiada ciptaan Tuhan itu sia-sia. Semua mempunyai perhitungan, semua mempunyai catatan. Ya, cuma tergantung dengan derajat-derajatnya. Ya, malaikat tidak mempunyai misalnya perhitungan seperti manusia. Demikian pula hewan, pepohonan, bebatuan itu tidak seperti perhitungannya manusia. Kan kita ini mengira seperti bebatuan, pohon-pohon dan lainnya itu tidak mempunyai dimensi penyembahan kepada Tuhan, ya. Ini tinjauan pandangan lahir kita yang tentunya tidak betul. Karena di dalam berbagai ayat suci Al-Qur'an dijelaskan, ya, bahwa misalnya binatang-binatang itu juga adalah suatu kaum seperti kita. Mereka juga bertasbih, memuji pada Tuhan. Jadi bergantung dengan kedudukan derajatnya, ya. Kalau filsafat sadra ya tergantung daripada kedudukan keeksistensiannya, kewujudannya. Karena wujud ini mempunyai tingkatan-tingkatan. Memiliki gradasi yang mana tentunya gradasi wujud batu beda dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan beda dengan hewan, binatang. Hewan binatang beda dengan manusia, beda dengan malaikat, beda dengan jin, beda dengan setan. Jadi syaitan juga itu mempunyai tingkatan kewujudan. Pada akhirnya dia adalah ciptaan. Ya. Jadi tafakkur, ya, terhadap dari mana kita berasal akan menghadirkan kesadaran kita ini ciptaan ilahi, memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, ya. Tentu kita juga mempunyai pertanggungjawaban yang lebih besar, ya. Nah, pertanyaan juga yang mesti menjadi bahan tafakur, kita ini di mana? Sekarang kita ini di mana? Jadi tafakur terhadap bahwa kita ini di mana ini akan tentunya membawa kita kepada perenungan yang sedemikian dalam, ya, untuk memperoleh jawaban kita ini di mana. Dan kalau ditambah lagi pertanyaannya, untuk apa kita ini ada sekarang di sini, ya. Kita ini di mana akan juga nanti menghasilkan suatu jawaban bahwasanya kita ini tidak kekal di sini, ya. Kita tidak abadi di sini. Kita tidak kekal itu artinya kita tidak sedari awal sudah ada di sini. Kita tidak abadi di sini artinya kita tidak selamanya akan berada di sini. Kita menyaksikan fenomena, ya, mendengar berita, ya, hampir kita sering dengar ada anak yang lahir, ya. Demikian pula sering kita dengar, ya, ada yang meninggal,
Jadi ada lahir, ada meninggal, ada lahir, ada meninggal. Ya. Tapi yang paling penting tentunya adalah setiap yang lahir pun nanti pada akhirnya akan meninggal. Jadi kita di sini nih ya istilahnya sementara saja, tidak langgeng hidup di sini di alam dunia ini. Pada akhirnya kita akan dijemput oleh kematian. Ya. Makanya perenungan terhadap permasalahan ini, khususnya terkait tentang kematian, itu bisa juga membawa kepada kesadaran. Bahkan banyak orang terbawa atau muncul kesadarannya ketika merenungi permasalahan kematian, ya, merenungi permasalahan kesementaraan hidup di dunia ini. Sebab ahli dunia kalau kita lihat ya, dengan kemudahan dan kenikmatan yang mereka peroleh itu sepertinya lupa akan kematian, menyangka dirinya akan hidup selalu di alam dunia ini. Ya. Makanya banyak orang itu bersyukur dengan sakit. Ya. Kalau misalnya sakit, ya itu akan mengurangi dia punya syahwat dunia. Dengan berkurangnya syahwat dunia ini bisa memunculkan kesadaran kepada dirinya. Ya, betapa banyak orang lupa ketika terkena sakit, ya muncul kesadaran. Tapi begini, saya lihat juga ini fenomena seperti yang disyaratkan dalam ayat suci Al-Quran, ya. Orang-orang naik di perahu, jadi mereka senang ketika berlayar. Tatkala ombak besar, angin kencang, dan kapal tenggelam atau akan tenggelam, nah semua kembali kepada fitrahnya. Jadi manusia itu kalau ia dalam kondisi kritis, ya tapi masih sadar, itu akan kembali kepada fitrahnya, menyadari bahwasanya dirinya lemah, ya, dan ia menginginkan ada yang menolongnya, yang maha kuat, yang maha kuasa. Ya. Kalau Al-Quran kemudian mengisyaratkan bahwa mereka sadar dan memohon kepada Tuhan supaya diselamatkan dan berjanji untuk beriman kepada Tuhan serta beramal saleh. Namun setelah mereka terselamatkan, ya ada sebagian yang menepati janjinya, benar-benar sadar, tapi banyak yang melupakan janjinya serta tidak komitmen dan kembali lagi tenggelam kepada kesesatan dan dosa. Seperti juga itu orang sakit. Ketika dia sakit, dia lemah, berjanji. Ada misalnya orang sakit berjanji tidak mau lagi begadang, tidak mau lagi merokok, ya. Tapi ketika sehat kembali, ya paling dia bisa komitmen dengan janjinya itu 1 minggu itu sudah tinggi, Bi. Ya. Setelah itu mulai lagi ketemu kawan-kawan, begadang lagi, merokok lagi, ya. Kurang tidur, rokok,
itu banyak memunculkan sakit. Apalagi kalau di atas usia 40 tahun, ya semakin rentan untuk dikena penyakit. Jadi seperti itu fenomenanya, ya. Jadi mengingat kematian, mengingat bahwasanya kita di dunia ini, ya, itu tidak abadi, ya, akan ditinggalkan. Untuk apa misalnya kita simpan terlalu banyak uang, ya? Coba pikirkan misalnya, ya, ada misalnya orang mungkin kalau setiap hari pun dia belanja hartanya misalnya, ya 100 juta tiap hari misalnya dia belanja, itu sampai usianya habis tidak habis juga hartanya itu. Bayangkan, karena kayanya, ya. Kan tidak senantiasa bersama harta, akan segera ditinggalkan harta itu. Kekuasaan misalnya kan tidak akan senantiasa bersama kekuasaan. Kalau bukan kekuasaan yang tinggalkan kita, ya kan? Karena sudah habis masa jabatan. Kan kalau habis masa jabatan, kekuasaan yang tinggalkan dia dah. Anggota DPR misalnya, anggota DPR RI pusat misalnya, menteri kah dia, gubernur kah dia, bahkan presiden kah dia, pada akhirnya akan ditinggalkan kekuasaan, ya. Demikian pula kemasyhuran. Betapa banyak orang masyhur sebelumnya sekarang ditinggalkan kemasyhurannya seiring dengan kematiannya. Masa saya dulu, misalnya seorang bernama Michael Jackson, ya, sangat terkenal sekali. Kalian masih lihat dia punya ini? Hah? Masih akses dia? Berarti masih terkenal gitu, karena masih kalian akses. Ya. Masyhur misalnya dulu. Suaranya itu tidak ini, ya, suaranya itu istilahnya masih seperti suara ini. Jadi seperti itulah kenyataan, ya, ditinggalkan kemasyhuran. Atau ada yang paling masyhur juga, misalnya dulu istrinya Pangeran Charles yang sekarang menjadi Raja Inggris, namanya Lady Diana, ya. Ya itu masyhur sekali dulu. Tapi seiring perjalanan waktu, ya, hilang. Jadi pada dasarnya semua ini tentunya akan apakah dia yang segera meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya, ya. Harta, kekuasaan, kemasyhuran, dan lain sebagainya. Ada riwayat menjelaskan begini. Jadi harta yang kita tinggalkan itu sudah akan terbagi-bagi kepada ahli waris kita. Selesai. Misalnya istri, ya, yang sangat dicintai, ya, juga pun kemudian dilamar orang lain dan diberi istri orang lain. Jadi tidak ada yang tersisa yang ditinggalkan. Sisa yang dibawa, ya, istilahnya amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faktor yang ketiga yang patut kita renungkan, kemana kita akan pergi. Jadi selesai masa kehidupan di dunia ini, kemana kita akan pergi? Kalau orang materialistik, orang materialis, ya, atau mereka yang memahami alam ini semata-mata adalah alam materi, ya, mereka selesai memang selesai pandangannya bahwa setelah kematian kehancuran, tidak ada lagi
masalah, selesailah permasalahan manusia. Setelah kematian adalah kesirnaan, adalah kehancuran. Mereka ini tentunya tidak mempunyai pemahaman bahwa seluruh yang diciptakan Tuhan itu tiada yang sia-sia. Ya. Saya punya sedikit semacam bukan burhan, bukan dalil, bukan perenungan akal yang dalam, cuma semacam istilahnya ya, bincang-bincang. Misalnya kita berbincang-bincang dengan mereka, kalau misalnya memang setelah kematian tidak ada yang disebut alam akhirat, orang yang beragama pun sebenarnya tidak mempunyai kerugian. Ya, apa kerugiannya? Tidak ada kerugiannya. Karena apa yang dinikmati kaum materialis itu dinikmati juga orang beragama, kan begitu? Ya. Misalnya orang materialis punya mobil, punya rumah, ya, beristri, punya anak dan lain sebagainya. Orang beriman juga seperti itu, ya, punya juga rumah, punya pakaian, punya makanan juga, ya. Jadi sama-sama dalam masalah kehidupan dunia. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Yang paling misalnya perbedaannya, orang beriman itu ditambah dengan ada pekerjaan ibadah yang ia lakukan, ibadah kepada Tuhan. Tapi sebenarnya orang beriman pun pekerjaan ibadah itu dia merasakan juga. Ya, banyak orang beriman merasakan nikmat ibadah, di mana orang materialis tidak merasakan itu nikmat ibadah. Nikmat baca Al-Quran, nikmat zikir, nikmat salat, ya, itu dirasakan orang beriman. Tapi orang materialis tidak merasakannya. Taruhlah bukan keutamaan itu, pada akhirnya semua akan mati. Ya, orang materialis meninggalkan apa yang dia kumpulkan dari alam materi ini, persoalan materi. Orang beriman juga meninggalkan, ya, apa yang dia kumpulkan dari masalah yang materi. Ya, taruhlah juga ibadah-ibadah misalnya, ya, ia tinggalkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang permasalahan, ya, kan ada dua kemungkinan. Alam akhirat itu benar-benar ada, atau alam akhirat itu benar-benar tidak ada, kan? Itu cuma dua kemungkinan, ya. Kalau alam akhirat itu benar-benar tidak ada, kan orang mukmin juga selesai masalahnya, hancur menjadi tanah. Orang kafir juga hancur menjadi tanah. Jadi tidak ada istilahnya masalah, selesai semuanya, kan? Ya, sama-sama aja, kan? Akhirnya nasib akhirnya sama-sama hancur menjadi tanah. Ya, kan? Sekarang dibalik. Kalau alam akhirat benar-benar ada, orang mukmin sudah punya kesiapan, ya. Tapi orang kafir, orang materialis, ya kosong, dia tidak punya kesiapan. Jadi kalau benar-benar ada surga misalnya, orang mukmin mendapatkan lagi kenikmatan di akhirat. Celakanya kalau orang materialis ada akhirat, ada neraka, benar-benar dia akan merasakan asapnya neraka. Ya, jadi sebenarnya sederhana saja. Kalau mereka tidak mau dengan burhan,
Ya, siap-siap saja istilahnya menghadapi kenyataan setelah kematian kan. Ya. Tapi kalau kenyataannya benar-benar ada akhirat, ya saya sudah siap sebagai orang beriman. Kamu karena mengingkarinya, lalai, tidak ada kesiapan, ya tentu berbeda pengalamannya nanti di alam sana. Ya, jadi tafakkur terhadap hendak kemana kita dengan berbagai perenungan, ya, itu akan mengantar kita bahwa terdapat kehidupan setelah kematian, ya, dan kita harus menghadapi alam tersebut. Makanya kita harus tidak berbuat dosa, tidak menzalimi orang lain, memperbaiki akhlak, ya, tidak istilahnya mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang akan menyadarkan kita untuk menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita bahas beberapa permasalahan ini, pada akhirnya misalnya kita sampai pada suatu kesadaran, ya, bahwa kita ini selamanya, atau kita ini ya, artinya kita ini dalam perjalanan kehidupan ini masih sebagai orang lalai, masih sebagai orang yang tidak perhatian terhadap diri, tidak berjalan menyucikan dan membersihkan diri untuk mendapatkan kesempurnaan insani dan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah mempunyai keinginan, ya, ada istilahnya azam dalam istilah nanti kalau belajar, ya, irfan itu ada disebut azam, yakni tekad yang bulat, keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri, ya, untuk menyempurnakan diri. Jalan apa yang ditempuh, ya, jadi ada 4 tahap murabitah ini. Jadi ada 4 tahap yang akan dilakukan berhubungan dengan murabitah ini, yakni perhatian, senantiasa perhatian kepada diri. Pertama ada yang disebut dengan musyaratah. Musyaratah dari tentu asal katanya syarat, yang sudah di dalam bahasa Indonesia itu syarat, ya. Jadi mensyaratkan. Jadi kita sendiri melakukan janji, ya, terhadap diri sendiri bahwa kita misalnya setiap hari ini senantiasa berada di jalan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau komitmen tidak sedikit pun menyimpang dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja perintah ilahi terhadap kita pada hari ini kita akan, ya, jalankan, dan apa saja larangan ilahi, ya, terhadap kita hari ini kita akan tinggalkan. Jadi kita berjanji. Kapan kita misalnya melakukan janji ini? Sebagian mengatakan ketika kita awal terbangun dari tidur. Jadi awal terbangun dari tidur malam, misalnya kita sudah memang mau bangun, tidak mau lagi kembali tidur, ya. Awal di situ kita melakukan musyaratah ini, berjanji,
pada diri sendiri untuk berada di jalan ketaatan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang memandang bagus sesudah salat subuh atau setelah melakukan aktivitas berhubungan dengan salat subuh. Ya, jadi karena pada kondisi ini kurang lebih kita punya kalbu lagi suasana bersih, ya, selesai melakukan salat subuh misalnya baca Quran dan lainnya, ya di situ melakukan musyaratah, ya. Tentu ya tidak ada pertentangan, keduanya bisa dilakukan salah satu di antara keduanya. Apakah ya selepas bangun dari tidur awal melakukan musyaratah, ataukah istilahnya setelah salat subuh. Nah, boleh jadi setan menyerang kita, waham, khayal menyerang kita bahwa pekerjaan itu adalah sangat berat untuk dilakukan. Ya, yakni berada senantiasa pada ketaatan, kepatuhan, melakukan ibadah, melaksanakan perintah-perintah ilahi dan menjauhi larangannya tanpa sedikit pun tergelincir adalah suatu pekerjaan yang berat sekali. Tapi menurut seorang ulama besar, ya kamu mulai lakukan, ya lakukan sedemikian kesungguhan dan akan kamu dapatkan bahwasanya itu tidaklah susah sebagaimana bayangan kita, atau tidaklah susah sebagaimana yang dibisikkan oleh setan kepada kita. Dia adalah sesuatu yang sanggup kita lakukan, ya, dan tidak begitu susah, ya. Bahkan jika terjadi berulangan, ya, itu akan semakin mudah, ya. Jadi kan ini kan membutuhkan kontrol, ya. Jadi jangan dulu kontrol batin, kontrol lahir saja dulu yang kita lakukan, ya. Kalau salat ini kan suatu kewajiban yang seharusnya kita lakukan dan ya istilahnya memang menjadi sesuatu yang pokok diamalkan, ya. Tapi ya yang lain-lain itu ya tempatnya tergelincir. Di mana? Ya di lisan. Di lisan itu tempatnya tergelincir. Lisan maksudnya bicara, ya. Kadang kita tidak jujur berbicara misalnya. Kadang kita menghina orang dalam bicara. Kadang kita menyakiti orang dalam bicara. Kadang cerita orang ketika kita bicara, cerita keburukannya orang dalam berbicara, atau pembicaraan yang tidak memiliki nilai pahala dan ya pahala istilahnya. Jadi seperti ini yang kita akan tergelincir. Pendengaran, ya. Misalnya ada orang berbicara keburukan orang lain, kita dengarkan juga, ya. Malah kan tertarik kita itu
Kalau dicerita keburukan orang, kita pasang kuping-kuping baik-baik. Wah, tertarik kita. Ya, pendengaran musik haram misalnya. Dan apalagi yang lain yang mengotori ya pendengaran kita, penglihatan kita, dan demikian seterusnya. Sampai yang paling susah nanti itu adalah khayal, imajinasi, waham, mengontrol ini, membuat taat ini yang paling berat, ya, membuat taat ini yang paling berat. Semalam saya punya acara Zoom, kajian adab-adab salat dari kitab Imam Khomeini rahmatullah alaih, pembahasan masalah bagaimana caranya menghadirkan kalbu di dalam salat. Salah satu faktor yang menghalangi kehadiran kalbu di dalam salat, daya khayal ini, burung khayal ini. Ya, burung khayal ini terbang kemana-mana, hinggap dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain, dari objek yang satu ke objek yang lain. Sedemikian cepat ya, itu berat sekali untuk dikontrol. Ya, bagaimana caranya ya di situ kita bahas. Jadi harus dilawan keinginannya itu khayal. Nah, demikian pula kalau misalnya dalam perjalanan kita sehari itu kan ya terlalu banyak istilahnya ya khayal ini. Sebenarnya terkadang pengaruhnya dari indera, banyak terpengaruh oleh indera juga itu khayal. Ya, jadi ini ya kita mesti lakukan. Ya, kalau kalian ini jangan pikir masih muda, belum saatnya melakukan. Ya, justru di masa muda itulah dilakukan. Kalau di masa tua dilakukan itu sudah sangat berat sekali. Ditambah lagi boleh jadi tubuh juga semakin lemah. Ya, jadi kalau diberi kesadaran di masa tua masih syukur. Tapi untuk memperbaiki diri di masa tua itu kecil sekali nih kemungkinan, tidak terlalu besar. Jadi orang yang bisa mencapai derajat perjalanan ma'rifat itu ya yang start dari masih mudanya. Bahkan sebagian urafa itu dari masa kekanak-kanaknya, karena masa kecilnya, ya, masa kecil. Olehnya kalau ingin memperbaiki diri, tahzibun nafs, ya, tazkiyah nafs itu ya memulainya itu kayak usia-usia masih muda ini. Ya. Jadi ya pertama tadi itu adalah musyaratah itu, ya. Jadi ketika bangun dari tidur, ya itu bisa dilakukan musyaratah, menanamkan pada diri bahwasanya tidak akan menyalahi perintah dan larangan Tuhan, senantiasa berada pada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musyaratah ini tidak akan sukses tanpa menjalani yang disebut muraqabah. Makanya tahap kedua daripada murabata ini terhadap diri yaitu muraqabah. Jadi setelah musyaratah ya harus melakukan muraqabah. Ya. Muraqabah ini yakni kita sendiri yang mengawasi diri kita. Ya. Jadi kan sebenarnya diri ini
bisa berperan yang mengawasi, bisa juga yang diawasi, ya. Jadi dia yang diawasi, tapi yang mengawasi bukan orang lain, kita sendiri yang mengawasi dia. Ya. Jadi sering misalnya dengan diri ini, ya, berkomunikasi, jadi mengawasi. Misalnya ingin tergelincir diri, diingatkan lagi, ditahan. Misalnya kumpul-kumpul, dilihat, wah ini bukan ngumpul-ngumpul yang baik misalnya, atau ngumpul-ngumpul yang bermanfaat. Kita awasi diri, jangan singgah di situ, ya, jangan. Biar ada siapa di situ, misalnya ada teman dekatnya, jangan singgah di situ. Salam saja baru pergi misalnya, kayak seperti itu. Jadi mengawasi diri nih. Misalnya waktu salat datang, masih misalnya ngopi-ngopi, rokok-rokok, awasi diri. Waktu salat datang, sangat penting untuk segera menjawab panggilan Tuhan. Tinggalkan tempat, pergi salat. Tapi susah toh kalau mau lakukan di masa-masa kalian ini, tapi di saatnya kalau sudah tua lebih berat, ya. Seperti itu. Jadi berbagai kehidupan yang dialami dalam sehari-hari itu kita awasi terus. Makan misalnya, jangan makan banyak, sedang-sedang saja. Ya, awasi diri. Seperti itu, diawasi diri. Ya, jadi demikian, ada yang kita sebut musyaratah. Tapi untuk berhasil musyaratah itu harus dibarengi dengan muraqabah. Bahkan kunci kesuksesan itu adalah muraqabah. Kunci kesuksesan itu adalah muraqabah itu, yakni mengawasi diri pada setiap saat, mengawasi diri senantiasa pada setiap detik, setiap, ya, istilahnya kondisi, diawasi diri, jangan sampai tergelincir. Karena kalau kita tergelincir, ya artinya musyaratah kita tidak berhasil, pertama, ya kedua, mengotori lagi diri kita. Ya, jadi perjalanan menyucikan diri seperti itu. Tapi kita tidak boleh istilahnya kalau misalnya toh, ya, tidak mampu mengawasi diri, ya, tetap melakukan kesalahan, itu jangan misalnya menghentikan, justru itu akan menjauhkan perjalanan tahzib dan tazkiyah nafs, tapi kembali bangkit dan bersungguh-sungguh menjalaninya, ya, seperti itu. Ya, banyak orang memang pernah memulai melakukannya tapi merasa tidak berhasil, ya, meninggalkannya, ya, tapi itu akan membawa kepada semakin misalnya jauh dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira inilah kita pembahasannya, masih kita akan lanjut pembahasan berikutnya. Jadi setelah muraqabah itu ada namanya muhasabah, yakni menghitung, dan kemudian terakhir ada yang disebut mu'atabah, menghukum, ya, memberi sanksi. Jadi itulah 4 tahapan dari murabitah ini, ya. Jadi murabitah itu sendiri istilahnya senantiasa perhatian dan berhubungan dengan diri. Ada 4 tahapannya. Pertama musyaratah, kedua muraqabah, ketiga muhasabah, dan terakhir nanti mu'atabah. Nah, muhasabah dan mu'atabah ini kita sisakan pada pertemuan besok insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه.